Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang hormat Bapak Kades di Desa Regan Agung, staf penjajaran jajarannya, yang terhormat pengurus Masjid Azhar, staf penjajaran jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu jemaah Masjid Azhar, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Taharudin Sayyid SPDI, yang terhormat Ustadz Arisman MPDI, yang kami hormati Ketua Bakers Fisabilillah Banyuasin Ustadz Muhammad Wahyudi, yang kami hormati rekan-rekan Baker Fisabilillah Banyuasin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih kita diberikan kesehatan berupa nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat semua hadir berkumpul subuhan berjamaah di Masjid Al-Azhar. Tarawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat, keluarganya, pada umatnya, pada hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah amin. Untuk mensingkatkan waktu, saya akan membacakan susunan acara pada subuh pagi hari ini, yang mana yang pertama pembukaan. Mari sama-sama acara ini kita membuka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Masjid Azhar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Aqimis sholata dulu kisamsi narosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr rikana mashuda. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah, berdiri kami di sini untuk sambutan sebagai Ketua Masjid Al-Azhar, dan kami tidak panjang lebar karena waktu ini sangat dikit sekali, dan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir kepada Masjid Azhar ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau penyambutan kami ini kurang ramah tamah kepada bapak-bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di pada salat subuh berjamaah ini. Semoga Allah memberikan maghfirah ampunan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami ini sangat mendesak, sangat mepet waktunya. Kami ini mendadak kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu karena kami ini tidak ada persiapan apa-apa. Uji Jimmy jinya adanya acara sholat subuh berjamaah, ya kami terima apa adanya. Dan kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada mereka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Itulah penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah atau tausiah singkat kita tunggu-tunggu ini oleh Ustadz Al-Mukarram Ustadz Tahrudin Sa'yan SPDI. Ustadz Arisman, kami persilakan. Orang kampung dulu. Orang kampungnya dulu sini. Siap, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. No. Pada sih. Apa masalah? No. Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Azhar Desa Ragan Agung, yang kami hormati guru kami Ustadz Tahrudin Sa'yan Sarjana Pendidikan Islam, yang insya Allah beliau selalu semangat, selalu istiqomah, ya kita doakan mudah-mudahan beliau selalu bahagia, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap dakwah beliau, yang insya Allah ilmu yang beliau berikan kepada kita semua ini akan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar. Jadi ceritanya ibu, aku balik kampung hari ini. Balik kampung. Ya, jadi aku ini asli orang Ragan Agung. Jadi alhamdulillah karena Ahad hari ini kita jadwalnya sholat di sini. Jadi alhamdulillah. Jadi balik ke dusun gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan jemaah sholat subuh yang insya Allah selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa seluruh teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik dari Bikers Fisabilillah Banyuasin yang insya Allah semangatnya ini, apalagi bangsa ya, masya Allah ya. Langsung tegak dia. Minta dipuji nih baru tegak dia. Ya, semangat yang insya Allah terlalu menggelora. Amin. Ya, dan ingin berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami di sini adalah Bikers Fisabilillah, suatu kelompok yang di dalamnya ini adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan merasa lebih baik. Kalau merasa lebih baik itu berarti sombong, ya. Merasa pintar, merasa hebat, merasa apalah segala macam. Tapi di sini kami adalah orang-orang dari sekumpulan orang-orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan alhamdulillah dari Bikers Fisabilillah ini kami disatukan, dan alhamdulillah dengan perbedaan tersebut kami saling mewarnai. Ada artis di sini, ya. Ada penjual mebel, ada apa lagi? Banyak pokoknya di sini nih. Apalagi jomblo, masya Allah banyaknya di sini nih. Nah jadi kalau Bapak Ibu yang punya gadis,
yang pengen punya mantu yang soleh maksudnya. Soleh. Nah, di sini nah, kontaklah Bang Sai. Laju. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tadi itu agak tenang sudah, tidak disebut nama ya. Ya, tapi alhamdulillah, tapi masih diberikan kepercayaan. Ya, insya Allah apa yang kami sampaikan ini, insya Allah inilah yang kami ketahui Bapak Ibu sekalian. Berbicaranya kami di sini bukan kami merasa hebat, bukan kami merasa pintar dan sebagainya. Apalagi di sini banyak guru-guru kami sendiri, ya, ada senior-senior kami di pondok pesantren Nurul Iman Ujung Tanyung. Jadi rasanya gimana gitu ya. Tapi insya Allah berkat bimbingan dari guru kita Ustaz Taharudin, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan inilah yang insya Allah kami ketahui, dan apa yang tidak kami ketahui insya Allah kita akan belajar sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ya, kalau kita berbicara sholat subuh, hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan ayatnya oleh pengurus masjid dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, bahwasanya di sholat subuh ini ada malaikat yang menyaksikan. Nah, artinya setiap langkah kita dari rumah ke masjid dan kita melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah, insya Allah ini akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah subuh saja pahalanya sudah mencakup sedunia isinya. Nah, apalagi sholat subuhnya. Nah, inilah merupakan motivasi kita bahwasanya Allah memberikan motivasi melalui ayatnya, karena sholat subuh ini sholat yang sangat-sangat mulia. Bukan dalam arti kata sholat yang tidak, tapi sholat subuh ini merupakan sholat yang bisa jadi sangat sulit untuk dilakukan. Tapi kalau kita melakukannya, maka di sini ada pahala yang sangat-sangat besar yang tidak mungkin kita ketahui. Banyak tantangan sholat subuh, ngantuk lah, ya kan? Tuh bangsa ngantuk merah matanya. Syuting tadi ya. Ya kan, kalau dingin tarik selimut lemak nian tidur, ya kan, apalagi hujan, apalagi Raihan kayak jomblonya ini. Ini karena JMC ini mungkin semangatnya masyaallah. Ya. Jadi inilah mudah-mudahan dan kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapatkan pahala, ya Bu ya, pahala yang dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang sholat merupakan tiang agama Pak, ya, karena sholat merupakan pahala ibadah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum pahala-pahala yang lain. Ini artinya sholat merupakan kunci dari segala amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin sekalian, dari ayat ini dapat kita pahami bahwasanya salat yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan semata-mata bukan kita melaksanakannya saja, bukan sebatas kita melaksanakannya saja. Ya, terkadang ada orang yang sholat tapi dalam kehidupannya sehari-hari masih melakukan maksiat, gosip lah, ya kan, ghibah lah, dan lain sebagainya. Nah, artinya sholat yang ia lakukan artinya tidak berdampak dalam kehidupannya. Makanya dari ayat tersebut kita berharap sekali dalam kehidupan kita, sholat yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan ini bisa berdampak dalam kehidupan kita, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini hadirin sekalian yang dapat kita pahami dalam kehidupan kita. Kita hanya jangan sekedar sholat saja, tapi tidak mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal
nilai-nilai dalam sholat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Kan kalau kita sholat kan kita mantapkan dulu niat ya. Kalau sholat subuh, maka dalam hati kita pun mengikrarkan bahwasanya kita sholat subuh. Kalau sholat zuhur, maka hati kita juga mengikrarkan sholat zuhur. Kalau sholat asar, hati kita juga mengikrarkan sholat asar dan sholat maghrib serta isya. Nah, bagaimana kira-kira mengamalkan niat dalam kehidupan kita sehari-hari? Yakni kita mantapkan hati kita ikhlaskan hati kita, ibadah semata-mata hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya hadirin sekalian, ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sempurna apapun sujud kita, sempurna apapun ruku kita, ya, sempurna apapun bacaan yang kita bacakan, tapi kalau dalam hati kita tidak ada keimanan kepada Allah, tidak ada tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sujud kita, ruku kita itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian. Begitupun dengan kita sedekah, ya. Walaupun 1.000 rupiah Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi 1.000 rupiah yang kita sedekahkan ini akan melebihi 100.000 rupiah. Tapi sebaliknya hadirin sekalian, ya. Walaupun kita sedekah 100.000 rupiah, itu kan nominalnya besar ya. Tapi kalau dalam hati kita sedekah ini hanya untuk pamer misalnya, untuk riya misalnya, mau dikatakan orang yang dermawan misal kayaknya, bukan karena Allah, bisa jadi 100.000 rupiah yang kita sedekahkan ini tidak ada artinya. Inilah niat hadirin sekalian yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, ya, implementasi pengamalan dari sholat yang kita lakukan, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama hadirin sekalian. Adapun yang kedua hadirin sekalian, pengamalan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita, yakni sujud. Sujud hadirin sekalian adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi sujud kita? Yakni di mana kalau kita lihat kepala kita sejajar dengan kaki kita, bahkan lebih rendah dari pantat ya. Iya, dari punggung ya. Nah, artinya hadirin sekalian, dari sujud dapat kita mengambil pelajaran dalam kehidupan kita. Oh, ternyata tidak semuanya yang di atas itu selalu di atas, Bu. Ya. Yang di atas itu terkadang pasti akan merasakannya di bawah. Nah, di sini kita mengambil pelajarannya. Oh, ternyata dalam kehidupan kita ini jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita merasa sombong. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari orang lain. Karena sifat merasa diri paling baik dari orang lain itu sangat dilarang dalam agama Islam. Ya, Islam melarang perasaan merasa lebih baik dari orang lain itu atau sombong, bukan tidak ada alasan Bapak Ibu dan sekalian. Ya, ada alasannya. Yang pertama, bahwasanya perasaan merasa diri paling baik ini pernah dilakukan oleh iblis. Pada saat itu iblis laknatullah, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Makanya ditanya oleh Allah, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam? Iblis pun menjawab, ana khairum min, katanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api
dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah inilah hadirin sekalian, bahwasanya sifat sombong, sifat merasa diri lebih baik daripada orang lain, ini merupakan sifat tercela yang pernah dilakukan oleh iblis laknatullah. Tidak hanya itu hadirin sekalian, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu merasa diri paling baik dari orang lain, yakni seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, kita Fir'aun, dia merasa diri paling baik dari orang lain, bahkan bahkan ia menyatakan dirinya adalah Tuhan. Tapi apa? Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati seketika ditenggelamkan di laut merah. Nah, inilah merupakan salah satu contoh sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul, sehingga di dalam Islam merasa diri paling baik, merasa hebat, merasa paling kuat dan lain sebagainya sangat dilarang di dalam agama Islam. Karena sejatinya hadirin sekalian, baik buruk seseorang itu bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari kecantikan atau kegantengannya, ya, tapi yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan perbuatannya. Nah, inilah hadirin sekalian yang membedakan kita, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nilai yang kedua dari pengamalan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang ketiga hadirin sekalian yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita dari nilai-nilai sholat, yakni salam. Kalau salam kan kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, artinya kita menyapa. Nah, bagaimana cara pengamalan kita dalam kehidupan kita sehari? Nilai salam ini, yakni kita memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Kita memperkuat tali persatuan di antara kita. Karena tanpa adanya persatuan, tanpanya ada persaudaraan, maka kita tidak akan terwujudlah KPK, kekeluargaan, persatuan dan kebersamaan. Ya, itulah Bu. Jadi kami dari Baker Fisabilillah ini saling menguatkan, saling menasehati jika ada kesalahan di antara kami, tidak memandang siapa yang hebat, tidak memandang siapa yang tidak hebat, semuanya hebat dan semuanya berkesempatan untuk memberikan pendapat. Jika itu benar, maka lakukan. Jika itu salah, maka itu akan diperbaiki. Inilah perbedaan yang insya Allah dengan perbedaan tersebut akan saling mewarnai dan tidak menjadi permusuhan di antara kita hadirin sekalian. Amin. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah setidaknya ada 3 nilai dalam sholat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal perbuatan kita. Yang kedua adalah sujud, di mana kita jangan sampai dalam kehidupan kita merasa diri paling baik dari orang lain, merasa hebat, merasa paling kuat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, salam. Dalam kehidupan kita terus jalin persatuan, jalin persaudaraan, jangan sampai ada saling membenci, jangan sampai ada saling menghujat, dan jangan sampai saling menindas dan lain sebagainya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja tausiah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi tanya jawab dari jemaah atau rekan yang bertanya kami persilakan. Siapa yang bertanya? Silakan. Kan ibu tidak tahu anak siapa. Suruh kenalan. Suruh kenalan. Gantung. Juga apa tadi? Ternyata kenalan.
Oh, aku tuh udah tadi tuh ngapusnya nyuruh kenalan gitu ya. Jadi yo aku nih Pak Bu anak Jok Malay Juang tuh nah gitu. Ya, anak Hamali bin Said Bu Pak. Jadi ya memang aku memang banyak orang udah kenal, bukan udah kenal, udah tahu gitu ya. Karena tidak banyak di dusun juga ya itu kan. Balik ke dusun kadang-kadang ya itu. Jadi alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Pacak kenal juga kayak itu kan. Ya rekan aku. Itu ya Bu. Nah jadi kalau ada salah di kami ini kan, ya kan, karena sedusun istilahnya tuh minta nasihat Ibu, Pak, ya kan, karena kami ini perlu bimbingan juga, gitu kan. Kita bawa nama baik kita baik-baik, gitu kan. Nah, itu jadi kami ini minta istilahnya sama juga minta doanya juga, minta nasihatnya, ya dak. Karena kalau ibarat pengalaman itu kan banyaklah pengalaman Bapak Ibu, ya kan, cara hidup ini, gitu kan. Nah, jadi kami ini apa istilahnya tuh minta bimbingannya lah, ya itu. Nah itu dikit perkenalan. Ini ada tausiah dikit dari ketua kami Baker Fisabilillah Banyuasin, Ustadz Muhammad Wahyudi. Untuk Ustadz Muhammad Wahyudi kami persilakan. Kaget aku. Auzubillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Azhar beserta para jemaahnya, yang kami hormati ibu-ibu yang dari tadi tetap setia, yang kami hormati dan kami bangga-banggakan Ustadz kami, guru kami, Ustadz Harudin Sayyad SPD, yang kami hormati Ustadz Arisman SPD MPDI, yang saya hormati dan saya cintai dan serta dibangga-banggakan seluruh anggota Baker Fisabilillah Banyuasin yang terus semangat memperjuangkan dan mendakwah daripada agama ini. Terus dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah ini, kita diberikan rahmat, diberikan Allah nikmat, diberikan Allah rezeki yang luar biasa. Kenapa? Kita masih dapat melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat ini perintah Allah Subhanahu wa taala,
dan berjamaahnya adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia sungguh cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka ia bersamaku di dalam surga. Amin. Maka dari itu Pak, ini yang patut kita syukuri. Ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara-saudara kita ini Pak, saat ini, detik ini, mereka terbaring lemah di rumah sakit, lumpuh, menangis mereka Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis mereka. Untuk apa? Untuk pengen ke masjid, ingin sujud, ingin ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, ini yang tidak semua orang dapatkan. Banyak saudara-saudara kita ini Pak di luar masih sibuk dengan perkara dunia. Kita masih ditanamkan iman oleh Allah. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Ini Pak yang didapat oleh orang banyak Pak. Banyak saudara-saudara kita di kampung-kampung ini Pak lalai mereka dengan perkara agama. Nah, ini yang harus kita pikir Pak. Ini harus kita ingatkan kepada saudara-saudara kita ini, bahwasanya sholat ini penting. Pertama kali dihisab, kata Ustadz Arisman tadi, adalah sholat. Perkara sholat ini tidak main-main Pak. Nah, maka dari itu kita harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan main Pak. Tadi pas Ustadz Tahar berdoa tadi Pak, begitu mengucapkan daripada kalimat baginda Rasulullah SAW, bergetar Pak hati. Sedih Pak. Beliau ini Allah Pak, inilah manusia mulia, manusia agung Pak, pemberi daripada sahabat-sahabat kita di yaumil akhir kelak. Nah, ini Pak, beliau adalah manusia yang paling mulia di dunia ini. Beliau pernah hidup, beliau punya keluarga, punya kehidupan. Nah, maka dari itu Pak, kalau kita tidak beriman, kalau kita tidak sayang, tidak cinta kepada Rasulullah SAW ini Pak, berarti tidak ada iman di hati kita ini Pak. Maka dari itu Pak, kita tanamkan iman yang besar kepada Rasulullah SAW ini. Bahkan Rasulullah SAW ini Pak, pernah dalam suatu majelis seperti ini Pak, Rasulullah SAW ini bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan orang mana yang beruntung? Para sahabat waktu itu bingung Pak, kebingungan. Nah, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, apakah golongan-golongan orang yang beruntung itu para malaikat? Maka Rasulullah jawab, bukan. Bagaimana mereka tidak mulia? Karena diciptakan oleh Allah untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat lagi bertanya, apakah itu golongan dari para nabi? Maka Rasulullah jawab lagi, bukan. Bukan mereka. Bagaimana mereka tidak taat dan patuh terhadap perintah Allah? Karena mereka diutus untuk menyampaikan dari sara kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat terdiam di mereka Pak. Siapa lagi golongan-golongan orang yang dimuliakan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW ini menangis Pak. Beliau tertunduk. Kalian ingin tahu bahwa siapa golongan-golongan orang yang dimuliai Allah? Orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa Pak? Antum-antum Pak. Antum-antum ini Pak. Tuba liman ala nabi warodi marotan. Sungguh beruntung orang yang tak pernah melihatku tapi dia beriman kepadaku. Itu diucapkan Rasulullah. Beruntung kita Pak, umat akhir zaman, umat yang sekarang ini Pak. Beruntung kita Pak. Beruntung, yang mengucapkan beruntung itu Rasulullah SAW. Maka Pak, Rasulullah tidak mengatakan ini satu kali Pak,
Sampai 7 kali Pak beliau mengatakan, tuba, 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 tuba. Beruntung, 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 beruntung. 7 kali Pak beliau sampaikan ini. Jadi kita ini Pak, beruntung Pak, umat akhir zaman yang tidak pernah melihat daripada baginda Rasulullah SAW, yang tidak pernah menengok daripada beliau ini. Kita beriman Pak, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Pak, agama ini Pak harus perlu korban seperti kita. Korban. Kalau tidak korban tidak mungkin Allah pahamkan. Tidak mungkin Allah pahamkan. Kita harus korban. Pagi-pagi kita ke sini. Nah, harus ada yang kita petik, harus ada yang kita bawa balik daripada ke sini. Nah, pernah diceritakan ada seorang anak. Anak ini pengen beli mainan. Pengen beli mainan daripada mainan ini. Nah, maka anak ini meminta minta uang kepada ayahnya. Ayah, aku pengen beli mainan ayah. Berapa nak? 20.000. Maka ayahnya ini menganggap anak ini anak kecil. Anak kecil, uang 20.000 itu bagi ayahnya besar karena ayah ini penjual es potong Pak. Maka dikasihlah 2.000 karena anak kecil. Maka anak ini mengambil ini langsung lari ke belakang, disobek-sobek Pak uang 2.000 ini. Nangis anak ini. Dibuang ke tong sampah di belakang rumah. Dibuang. Ayahnya tersenyum. Tersenyum melihat daripada anak ini tadi. Maka anak ini ditanya kembali, apakah engkau masih ingin memiliki uang daripada 20.000 itu? Iya ya, aku pingin. Maka kata ayahnya, kalau memang kamu kepingin, besok ikut ayah jualan. Senang, anak ini akan senang karena akan mendapatkan uang daripada 20.000 tadi. Pagi-pagi dibangun ayah, ayah bangun ayah, bangun ayah. Ketika bangun, semangat anak ini untuk mendapatkan uang dari 20.000 tadi. Maka berangkatlah mereka untuk berdagang. Jalanlah masuk keluar kampung, sampai sholat waktu duha. Tidak ada satupun orang yang beli barang dagangan ini Pak. Es potong yang harganya cuma 2.000, tidak ada yang beli. Jalan lagi terus, jalan lagi, masih tetap tidak ada yang beli Pak. Es potong tidak ada beli. Sampai waktu siang, kata anaknya tadi, ayah aku lapar. Sabar nak, dagangan kita belum ada yang laku. Nanti kalau ada, sudah laku ini Pak, maka akan kita beli makanan. Jalan lagi setelah melakukan sholat zuhur, jalan lagi si ayah ini. Setelah jalan sampai waktu menjelang asar, kalau sudah lapar ini Pak, hilang akal kita ini Pak. Ditarik baju ayahnya, ayah aku sangat lapar ayah, lapar aku ayah. Orang tua mana Pak? Orang tua mana ketika melihat adanya kelaparan tidak sedih Pak? Maka orang tua ini sabar nak, dagangan kita belum laku. Maka apabila kita ini laku nak, maka akan kita beli makanan. Sampai maghrib Pak, sampai maghrib tidak ada pun es potong yang harganya cuma 2.000, tidak ada laku Pak. Tapi ajibnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada hambanya ini. Setelah hampir menjelang maghrib, setelah hampir menjelang asar, ada berbondong-bondong orang memberi daripada es potong ini tadi Pak. Ajibnya lagi Pak, uangnya pas 20.000, pas 20.000. Ayah, kata anaknya tadi, kita pulang ayah, hari sudah mau menjelang maghrib. Maka sesampainya di rumah Pak, uang yang 20.000 ini tadi diberikan kepada anaknya. Anakku, ini uang yang seperti engkau pinta tadi, ambillah. Maka ajib Pak, ajib, sungguh ajib Pak. Anak yang dari tadi tidak mengerti, maka mengerti arti dari sebuah pengorbanan Pak. Maka ayah anak ini tadi menolak, ya ayah, ambillah ya, aku tidak perlu uang daripada ini lagi ya Allah. Aku tidak perlu ya ayah. Maka anak ini tadi lari ke belakang Pak. Dia menangis Pak.
Dia menangis mengambil uang daripada 2.000 yang dia sobek-sobek tadi, Pak. Maka dilem, disambung, dibeneri lagi uang 2.000 tadi, Pak. Disambungnya lagi dia dan menghadap lagi ayahnya. Ayah, maafkan aku, ayah. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Nah ini, Pak. Ini arti dari sebuah kepahaman. Ketika anak paham akan arti suatu pengorbanan, maka Allah akan berikan kepahaman itu, Pak. Nah, di situ juga dalam hal agama. Maka kalau kita ada korban dalam agama ini, Pak, pasti dan pasti Allah akan pahamkan kita dalam agama ini, Pak. Nah, maka dari itu, Pak, terus kita dakwakan daripada agama ini, Pak. Kita tidak perlu meninggikan daripada Islam. Islam ini sudah tinggi. Tidak perlu kita besarkan. Tidak perlu. Islam sudah besar. Siapa yang pengen ikut tinggi dan pengen ikut besar? Ya kita. Nah, maka dari itu saudara-saudaraku yang ada di Biker Fisabilillah ini, terus semangat. Jangan patah semangat cuma hal-hal yang sepele. Terus dakwakan, masuk masjid, keluar masjid, terus jaga kekompakan, jaga kesulitan. Inilah suatu bentuk pengorbanan. Kalau ada korban, insya Allah Allah akan pahamkan dalam hal agama ini. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita ini hidup sementara. Pasti dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang akan kita bawa ini cuma perkara iman dan amal soleh. Hari ini kita masih di atas tanah. Kita tidak tahu, Pak, kapan kita akan kembali. Tanggal lahir yang kita tahu, Pak. Tanggal kematian kita tidak tahu. Satu rahmat yang Allah turunkan di bumi ini, Pak. Satu rahmat kita pacak tersenyum, kita pacak tertawa, kita pacak bahagia dengan anak istri kita. Seluruh dapat mobil kita senang, dapat kendaraan senang, dapat rumah bagus senang. Cuma 1% yang Allah turunkan rahmat di dunia ini, Pak. 99% Allah sempurnakan di akhirat. Terlalu bodoh, Pak, kalau kita cuma ngejar yang 1%. Kita persiapkan kita untuk mendapatkan daripada yang 99% yang Allah janjikan. Nah, maka dari itu, Pak, kita persiapkan. Kita persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sekarang, Pak, kapan lagi? Mungkin kita berprasangka baik-baik, ngapa Allah menghidupkan kita sama ini? Banyak saudara-saudara kita ini tiap hari-hari di pangkalan bala itu 5-6 sehari itu. Kita berprasangka baik-baik dengan Allah. Ngapa Allah belum mengambil kita? Mungkin dosa kita masih terlalu banyak, Pak. Nah, diberikan Allah kesempatan untuk kita ini bertobat, memperbaiki daripada kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita pergunakan waktu kita yang ada ini, Pak, sebaik-baik mungkin untuk lebih taat kepada Allah. Moga-moga kita yang ada di sini berkumpul di sini dan bertemu di surganya Allah nanti kelak. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu dari kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi tanya jawab pada jemaah dan rekan-rekan kami persilakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Bapak, Ibu. Kedua ada. Bapak Haji. Nah, kami mohon bertanya kepada bapak-bapak, bagaimanakah orang yang sholat terus tapi doanya tidak terkabul? Orang-orang yang pernah sholat tapi dia doanya akan terkabul, apakah kesalahan mereka itu? Yang pertama, yang kedua, apa manfaatnya sholat berjamaah? Oke, terima kasih Pak Ketua atas pertanyaannya. Jadi beruntung dan bersyukur kita bisa dipertemukan pada subuh hari yang mulia ini, subuh yang penuh berkah. Ini dari beragam daerah, beragam gawean kami di sini. Alhamdulillah tumpah ruah subuh ini bersama tuan rumah Adinda Arisman MPD. Dan juga bersyukur Ketua bisa hadir pada subuh ini karena beliau lagi program khuruj sebenarnya 40 hari.
Pertanyaan dari Pak Ketua tadi tentang doa yang tidak terkabul. Justru di situ masalahnya. Rasul pun pernah ditanya pertanyaan yang sama. Ya Rasul, ngapa doa kami tak kabul? Pernyataan inilah yang membuat doa kita akhirnya tidak kabul. Berarti kita kurang husnuzon sama Allah, kurang baik sangka dengan Allah. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Dalam hadis qudsi disebutkan, saya sesuai prasangka hamba-Ku, kata Allah. Ketika kita yakin kabul, kabul. Kita ragu-ragu, ya ragu-ragu aja, maju mundur. Jadi tergantung keyakinan kita. Jadi yakin kabul. Karena doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau Allah nyuruh, ya kan pasti berarti. Berdoalah, mintalah, pasti Ku kabulkan. Itu jaminan. Nah, jadi ketika kita ragu-ragu, dan termasuk mana keraguan adalah mempertanyakan kabul tidaknya doa itu. Jadi setiap doa pasti kabul. Pasti kabul. Dan itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wajib kita yakin itu. Allah tidak mungkin ingkar janji. Karena perkara ingkar janji itu bukan perkara yang gampang. Itu urusan yang sangat urgen dalam Islam. Maka orang ingkar janji disebut munafik. Itu sifat paling buruk, itu munafik. Saking buruknya kemunafikan itu, kita berdoa sudah istinja itu apa doanya? Ya, apa doa sudah istinja Bu? Apal? Ya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Sampai-sampai disamakan yang munafik itu dengan sesuatu yang keluar dari, mohon maaf, dubur kita. Kasar itu tai, aku ini orang cangkring jadi bahasa usut begini kan. Saking buruknya munafik itu, sama dengan tai disamakan doa tadi. Maka kita berlindung kepada Allah dari munafikan setelah istinja. Nah, jadi kalau kita saja dilarang melakukan kemunafikan, maka Allah tidak mungkin munafik. Kan begitu. Jadi pasti kabul maksudnya doa itu. Jadi yakin nih. Nah, cuma kita yang merasa tak kabul itu sebenarnya. Doa itu ada yang dikabulkan cepat, kontan. Tapi belum tentu mulia orang doa yang langsung kabul itu. Contohnya iblis. Ya, ini ada senior kami dari Jung Tanjung. Saya dari Jung Tanjung nih, Samu. Kalau saya yang sekelas tak ganti dengan aku di sini. Cuma yang kakak kelas, Pak Hasan, Asnawi, ya anak Kak Tarzan, Ebin, ya, itu kakak-kakak kelas. Ya, jadi doa yang kabul itu belum tentu bagus. Contohnya iblis. Iblis itu begitu dia diberitakan sujud dan enggan, maka dia langsung dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga. Dan dia berdoa, apa doanya? Minta panjang ke umur. Dikabul tidak? Kabul. Sampai sekarang iblis masih hidup. Kabul. Jadi orang yang doanya cepat kabul belum tentu bagus. Contohnya iblis. Ya. Jadi kita tuh pokoknya terima lah. Kabul cepat, alhamdulillah. Lamed, alhamdulillah. Atau mungkin di doanya belum dikabul, alhamdulillah. Maka ada yang cepat, ya, bisa bagus, bisa tidak. Ada yang lambat, bisa bagus, bisa tidak. Kita tidak tahu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh cuma disuruh berdoa. Yang ngabulkan urusan Allah, cepat lambat urusan Allah. Sama cak ikhtiar. Doa tuh bagian dari ikhtiar. Kita cuma disuruh ikhtiar. Ya, dapat dikit atau banyak rezekinya. Nah, ini banyak pedagang di sini nih. Rata-rata pengusaha nih ya. Nah, ini yang lagi nyorotin pengusaha baju muslim. Masya Allah, Nobri ya. Itu artis Pangkal Balai sebelahnya. Maulana Project. Ya. Sebelahnya Toke Mebel, sebelahnya lagi jomblo. Jadi sekalian kami ini nyari-nyari ke bujang-bujang buntu ini kan, kalau ada yang sir di dusun nih kan. Malah ke ya. Nah, sekali promosi ya, terima kasih kalau gitu. Jadi ada informasi yang luar biasa Pak Ketua. Jadi ketika doa kita tidak kabul di dunia ini, kaget kita, ajib kata Pak Ketua tadi, heran-heran, bingung, ya, tubuh tak pernah rasanya beramal itu, tapi pahalanya banyaknya. Ya, ternyata pahala yang tubuh tak sangka-sangka di akhirat kaget itu labetnya. Pak Ketua, labetnya apa? Pahala dari doa kita yang dipending, yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat doa mau dulu tidak dikabulkan. Kalau dikabulkan mungkin jadi negatif untuk kita kadang-kadang. Allah lebih tahu tentang manfaat untuk kita. Uji tubuh bagus belum tentu bagus.
Nah, sengaja dipending oleh Allah, kaget di akhirat ditompok, jadi tumpukan pahala untuk itu. Nah, itu yang kita tidak sangka-sangka. Maka berdoa terus. Walaupun doa yang dibaca doa itulah. Karena yang hafal itulah misalnya kan. Doa sabu jaga Rabbana atina. Setiap kali jadi mendekati doa lain. Yang kedua doa tolak balak itulah misalnya, tidak apa-apa. Karena doa itu maknanya bukan cuma minta. Doa itu sebenarnya adalah itu pertunjukan iman yang paling tinggi. Karena hakikat doa itu adalah ketawaduan seorang hamba. Ya, jadi dia pasrah, dia nyerah, ngaku lemah, ngaku kurang, ngaku kati apa-apa, maka dia meminta, dia memohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat iman itu tengok di doa tadi. Maka Allah hargai permintaan kita, ya. Dengan bisa dikabul, bisa tidak, bisa dipending. Bahkan terkadang-kadang Allah alihkan permintaan kita itu dengan yang lain. Kita minta A tapi dikabulkannya Z misalnya kan. Ya. Itu bisa jadi, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup kita yakini pasti kabul. Doa kita pasti kabul. Itu jaminan Allah. Ud'uni astajib lakum. Akhir itu yang pertama. Mohon maaf kalau kepanjangan ya jawabannya. Yang kedua, Pak Ketua tadi minta tentang fadilah solat berjamaah. Satu saja saya ingin sampaikan. Dalam kitab Fathul Bari jilid 3 halaman 16 diterangkan ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan tentang hadis yang sangat terkenal, ya, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Ini terkenal hadisnya. Salat jamaah itu 27 derajat. Nah, sering kita dengar ulama menyampaikan bahwa makna 27 itu sekali kita sembahyang wajib nilainya sama dengan 27 kali. Jadi subuh ini kita berjamaah. Artinya sekali subuh ini sama dengan sembahyang 27 kali subuh. Ya, hampir sebulan berarti pahalanya. Cuma jangan salah paham. Sudah sholat hari ini 27 hari kemudian libur, ngapa? Akulah berjamaah. Itu sesat pahaman itu, Pak. Ya, kita berkewajiban meluruskannya. Kalau ada yang memahami sesat-sesat itu laporkan ke kami. Kebetulan saya dipercaya Ustaz Rihan, anak kiai, beliau ketua MUI, saya sebagai ketua komisi fatwa di MUI Banyuasin. Jadi kalau ada apa-apa laporkan ke kami. Itu kami cari yang sesat-sesat itu. Nah, sebelum ada yang paham itu kudului. Itu salah paham itu. Maksud Nabi itu motivasi, semangat. Ya, jadi ibarat sekali gawe ke salat wajib sama dengan 27 kali. Pahalanya kelipat gandaannya. Nah, yang jarang diungkap, ya, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 27 itu maksudnya memang ada 27 hal yang akan Allah berikan untuk kita yang berjamaah. Nah, kalau kita bahas siko-siko, ya, insyaallah 27 menit baru sudah itu, ya. Nah, maka hekok be nak aku bahas. Sekok be. Di antara fadilah salat berjamaah yang 27 tadi, wa audu barakatil kamil 'alan naqis. Karena ini jarang dibahas maka saya ingin sampaikan. Kalau yang lain lah biasa mungkin. Wa audu barakatil kamil 'alan naqis. Orang yang salat berjamaah itu seluruhnya dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita yakin pasti ada salah, pasti ada kurang, pasti kurang khusyuk, pasti kurang ikhlas, pasti itu. Hatta imam, mohon maaf, walaupun saya imam Al-Amir belum tentu salatnya sempurna, Pak. Hamu be. Manusia gitu. Kadang terpeker urusan doanya, kadang terpeker bini misalnya kan. Lagi yang 40 hari misalnya kan. Tambah. Tambah terpeker itu deh. Apalagi yang jomblo tambah. Iya, bingung siapa dari peker ke jomblo itu kan. Itu masuk. Contohlah, karena kita manusia biasa. Sayyidina Ali menantu Nabi itu pun masih ada kurang khusyuknya ketika dites sholat khusyuk, apalagi kita bukan siapa-siapa. Maka keunggulan sholat berjamaah itu dianggap sempurna walaupun kenyataannya ada salah, walaupun kenyataannya ada kurang. Maka dalam kitab Mustamil ala Arba'i Rasail karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau adalah mufti mazhab Syafi'i di Mekah waktu itu dan guru dari ulama-ulama Indonesia. Ya, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, rata-rata murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Tipis kitab beliau. Saya beli waktu itu di toko buku Ramadan. Oh, sekarang promosi toko kitab pula lebih kan. Di sana diterangkan, ketika kita sholat berjamaah hadirin yang mulia, Allah jingok hati imam. Nah, jadi imam dulu dijingok, maka imam tu tak boleh besi, tak boleh sembarangan. Harus yang terbaik di antara kita. Dan harus ada imam tetap walaupun masih dusun. Biar tidak dorong-dorongan, sorong-sorongan. Gitu, ada imam tetap. Ya, tidak mesti siko sesanggupnya.
Ada imam tetap. Itu yang memang dianjurkan dalam syariat. Allah jingok hati imam. Ketika imamnya khusyuk, ikhlas mimpin solat berjamaah, maka makmum tidak dicek lagi, langsung nebeng imam. Imamnya bagus, makmum dianggap bagus kan. Masya Allah. Itu lemah jadi makmum tuh, yang seharusnya jadi imam. Salah nanggung, ya kan? Kalau udah sah, dapat pahala berbagi. Nah, itu imam dengan makmum. Oke, jadi kalau imam bagus, makmum ngiring, dianggap bagus segala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika imamnya kurang khusyuk, kurang ikhlas dalam mimpin sholat berjamaah, tidak langsung ditolak sholat kita, tidak langsung ditolak. Dijingok yang di belakang imam. Maka juga yang di belakang imam harus bagus, siap jadi badal imam. Kalau imam lupa, imam salah, siap mengingatkan. Ya, jangan yang tak terti apa-apa yang di belakang imam itu, karena dia harus siap menggantikan imam dan mengingatkan ketika imam salah. Seandainya beliau khusyuk dan ikhlas, maka sholat imamnya diterima karena dia, dan makmum lain pun diterima karena yang di belakang imam tadi. Seandainya hamu be imam dengan dia, jingok sebelah kanan, ya, hamu be dah kata yang bagus juga, jingok sebelah kiri. Hamu be misalnya jingok yang belakang, sop kedua, sop ketiga. Samu be lah seluruh sop bapak-bapak ini sholat kata yang khusyuk. Nak cepat mantang kali misalnya kan. Ya, lagi lama pula acara Bakers ini kan, jam 7 hari lah terang, aku udah mantang misalnya kan. Itu rusak kehusuan sudah tu. Ya. Rotok dengan imam main panjang bila, wirid panjang, doa panjang misalnya kan. Itu biasa rotok tu dalam sembahyang tu. Lah tu biasa kali. Karena itu juga kadang yang ada di pikiran kita, mohon maaf, sama betul manusia. Nah, seluruh sop bapak labet sama be, kurang khusyuk ikhlas kali. Nah, labetnya di sop paling belakang, di sopnya ibu-ibu, di barisan ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu ada hekok yang paling khusyuk dari imamnya dan jamaah yang lain. Maka berkat ibu-ibu tadi, solat imamnya bu diterima karena ibu, dan jamaah lain pun diterima karena satu orang yang khusyuk tadi. Itu keunggulan solat berjamaah itu. Jadi dia bagaikan teamwork, kerja kelompok. Yang namanya gawe kelompok, ingat waktu masih sekolah, masih kuliah dulu, yang namanya gawe kelompok tidak kati, kalau orang 10 tu aktif galin tidak kati. Ya, mohon maaf sama cak Bakers ni lah. Dia kirim be ngayar ya, nebeng jemput, ya kan. Ya. Entah dijemput tak datang misalkan biasa. Ya, tapi karena kita satu tim, hekok bagus kan. Sebaliknya kalau jahat kali. Maka hati-hati, jaga nama baik, karena satu kesalahan kita akan mencemooh mayoritas kita. Ya, ama itulah sholat jamaah. Ya, sekok yang bagus, yang lain dianggap bagus kan. Ya, jadi ada jaminan Bapak Ibu hadirin yang mulia berdasarkan keterangan ini, sholat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, seandainya memang kita semesti kata yang khusyuk, kita semesti kata yang ikhlas, yang sekedar kewajiban pengurus jangan tak lemah kan, jamaah itulah ya kan, kadang tetangga dengan ketua misal akhirnya turun ke masjid ya. Tetap bagus, tetap positif, Allah tetap menerima solat kita. Karena apa kata Allah ya, dalam hadis itu disebutkan, dalam hadis qudsi, yadullah fauqal jamaah, ya, rahmat Allah berada di atas jamaah. Allah merahmati, menyayangi, mengasihi orang-orang yang berjamaah. Senangnya Allah jika kita berkumpul subuh ini diterima oleh Allah. Lalai kita, kurang khusyuk kita, kurang ikhlas kita, dicuekkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting dia berjamaah sudah diterima. Itu. Cuma kalau salat dewean, ya, itu diterima kapan? Ketika khusyuk niat, sempurna niat salat kita baru diterima. Ya. Nah, kita ini tahu dewe banyak kurangnya, maka lebih baik berjamaah. Wah, itu luar biasa Pak Ketua, baru siko. Ya, kalau nak yang sisanya undang Isra kakek baik. Cukup, mungkin ada yang lain. Ini tanya Ustaz. Oh ya, boleh. Tadi kan sholat berjemaah kan dapat pahala 27 derajat. Iya. Nah, itu maksud sholat jemaah itu berjemaah di masjid. Di rumah. Nah, kalau di rumah cak mana kalau di rumah? Iya. Berjamaah di rumah. Iya. Tentu kan disebut dalam hadis itu sholat berjamaah, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Jadi itu sholat berjamaah secara umum. Dan sholat berjamaah itu dimanapun sah sebenarnya, di masjid sah, di rumah sah, di kebun para sah,
Ngapa di kebun parasa? Karena kadang-kadang aku berlintasan Pak. Nak ke Alamir jam 4 tunggu motor, ada yang pakai baju dinos. Ya, mau pahat ya kan, mau ember, bola baju mantan di kebun para. Nah kita khusus mungkin di kebun paranya ada musola barangkali kan. Nah jadi di sholat berjamaah di kebun para sah, ya. Tapi lebih afdolnya di masjid. Jadi kalau sah dapat 27 kali. Cuma kata ulama ada yang gendut, ada yang kurus 27-nya tuh, ada besar, ada kecil. Kalau di masjid itu lebih dari situ malahan. Saya sampaikan hadisnya hasan. Derajatnya hasan, berarti bisa diamalkan. Silakan baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata Rasulullah? As-salatu fil masjidil jami' ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah. Salat di masjid jami'. Jadi disebut masjid. Jadi kalau 27 tadi umum, bisa di masjid, bisa di rumah. Ini yang khusus di masjid. Ya, rugi malah tahu ini tak digebe ya. Kata Rasulullah SAW, sholat di masjid jami itu beda dengan musola. Jadi kalau masjid jami, masjid yang dipakai sholat Jumat, itu masjid jami. Kalau tak dipakai sholat Jumat, masjid B. Nah, masjid-masjid yang dibangun orang Kuwait, ya banyak di Tubuh ini kan, itu masjid. Kalau versi orang Arab masjid, versi Tubuh musola. Langger di Cangkring dulu depan rumah ada Langger Nurul Iman. Nah, sebelah rumah Waiti Siti Patus orang sini kan. Nah, lakinya itu wak kami, misan bi. Jadi kami orang sini juga sebenarnya sama bi, ya. Banyak sanak, cuma banyak dia tahu. Karena jarang nongol juga mau sadar sih orang sini nih, lahir sini banyak yang dia tahu juga. Jadi sholat di masjid jami, masjid ini dipakai sholat Jumat, berarti musola pun kalah, apalagi rumah itu maksudku. Di musola tidak setara dengan hadis ini. Jadi masjid, musola, rumah, kebun para tadi itu kan. Nilainya itu. Di masjid jami ta'dilu al-faridatu hajjatan mabrurah. Salat fardu di masjid jami, salat wajib di masjid jami nilainya hajjatan mabrurah, bagaikan haji yang mabrur. Pahala haji mabrur. Walaupun kita belum haji, cuma janganlah kita pergi haji. Salah paham pula ya. Pahalanya tu no. Bukan asal ke masjid tak usah haji lagi, bukan. Pahalanya sama dengan haji mabrur. Padahal orang haji belum tentu mabrur. Tapi ketika kita sholat berjamaah di masjid, dapat pahala haji mabrur. Kalau sholat wajibnya. Wan nafilatu ka hajjatin mutaqabbalah. Salat sunnah di masjid jami sama dengan haji yang makbul, haji yang diterima. Beda haji makbul dengan mabrur tuh. Kalau makbul itu sekedar sah. Kalau mabrur hajinya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada ciri-cirinya. Ya. Ciri-cirinya orang kita tambah bagus, tambah baik. Bukan Haji Muhyiddin nih, balik haji. Itu Haji Muhyiddin dekati lagi film juga kayak dia. Orang tambah bagus, tambah baik, tambah surah, tambah dermawan, ya itu haji mabrur. Was-salatu fil masjidil jami' ala ma siwahu minal masajid bi 500 salatin. Nah ini ya, luar biasa ini. Salat di masjid jami' ala ma siwahu dibandingkan salat di tempat lain. Berarti dibandingkan di musola, dibandingkan di rumah, di kantor, di kebun para, selain di masjid. Jadi kalau di masjid jami' nilainya bi 500 kali lipat. Bukan 27 lagi. Jadi 27 tadi umum. Ya, bisa di masjid, bisa di rumah. Nah, untuk yang di masjid selain dapat 27 gendut 27-nya, bukan yang kurus. Kalau yang di rumah dapat 27 kurus. Yang di masjid 27 gendut plus bonus lebih besar. Ya, bi 500 kali lipat dibandingkan sholat di tempat lain. Berarti kalau di rumah heko sebenarnya kan. Nah, di masjid 500. Gitu ya. Nah, ini nilainya. Dan informasi ini dari Nabi. Saya hanya penyampai. Man tak percaya berarti kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Nah, itu ya. Nah. Sisanya masih banyak itu. Ya, kitab hadis itu kan beko-beko hadis itu berjuta-juta. Aku tak seluruhnya hafal. Di kitab banyak. Hafal dulu kayak dia. Nah, itu baru satu yang saya sampaikan hadis tentang fadilah berjamaah. Baik. Silakan ya. Panjang aja jawabannya. Iya. Tutup. Inilah acara tausiah dari ustadz-ustadz kita yang kita cintai. Acara selanjutnya doa
akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Taharudin Sa'yan SPDI. Balik bandar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل أنفسنا أنفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Usai sudah rangkaian acara dengan berakhirnya acara ini, maka kepada jemaah alam baiknya melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC apabila ada kata-kata saya salah, saya meminta maaf. Pada saya Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.